Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Aresandi di YouTube channel. Kali ini saya akan mau meneruskan mengenai HMI pada UC Builder yang bisa diprogram dengan menggunakan makro, teman-teman. Di sini saya mau masuk ke topik yang kedua yang mau membahas tentang sintaks pada makro itu apa aja, baik dalam konstan variabel dan juga akan di operatornya itu apa aja yang meliputi untuk pembuatan di Easy Builder khususnya di makro. Masuk ke datasheet Easy Builder Pro ya teman-teman. Di sini kita dapat di poin 18.4 atau 4 ya teman-teman. Jadi ini saya buka juga dalam Easy Builder yang makro. Ini tadi saya coba-coba. Jadi ini adalah workspace pada makro yang sudah saya jelaskan di YouTube nomor 1. Jadi di dalam workspace ini ada banyak sintaks yang harus diperhatikan yang saya akan bahas di datasheet ini teman-teman. Jadi di sintaks ini ada konstan dan variabel. Di konstan variabel ini ada konstan tipe yang dimana ada 3, konstan integer, hexadesimal dan juga ASCII. Yang diberikan contoh di sini adalah desimal integer itu ya 345 atau bilangan angka yang pernah kita lihat ya teman-teman, yang biasa kita lihat 345, 1000, 2000 apapun itu ya, desimal integer yang berbentuk desimal dan juga integer atau bilangan bulat, tidak ada bilangan koma. Terus ada hexadesimal. Hexadesimal itu ya seperti ini, ada 0x3b. 3b itu berapa bisa dilihat di sini teman-teman, bisa dilihat dalam kalkulator hexadesimal. Ini ada hex kalkulator. Nah, hex kalkulator ini bisa misal 3B itu berapa? 3B. Ya dilihat 3B itu ada 59. Jadi 59 desimal. Seperti itu. Terus ada ASCII atau single karakter. Nah, contohnya ya ini ada E, A, A B C D E, itu pun itu ya angka karakter single. Ya, seperti itu. Ini bisa dicontoh juga. Nah, di sini ada variabel, ini short ini adalah variabel tipe ya teman-teman. Ada variabel tipe yang dimana ASCII-nya itu ya A dan B, variabelnya itu A dan B. Ini juga ada contoh A ini dimisalkan dalam desimal 1, 2, 3, 4, dan juga B ini ada di dalam hexadesimalnya itu 0x12. Ini dengan catatan konstan ya teman-teman. Jadi nilainya tuh nilai A adalah 1, 3, 4, nilai B adalah 0x12 atau 12 desimal. Nah seperti itu ya, ini ditaruh dalam makro komen. Jadi kalau di hexadesimal tadi di dalam sini teman-teman, jadi sort itu saya membuat variabel A dan B. Ini seperti ini tulisannya. Nah seperti ini ya, contoh kayak gini ya, A dan B. Nah, terus di sini juga ada variabel ya. Tadi juga bahas konstan, ada konstan tipe ada 3. Di sini ada variabel tipe juga ada. Variabel tipe itu ada banyak teman-teman. Di sini ada boolean. Boolean ini seperti range-nya 0 sama 1 itu boolean. Terus ada karakter. Karakter itu bisa 8 bit. 8 bit tadi min 127 sampai 18. Itu 18 127 sampai min 18. Itu adalah karakter ya. Terus ada short itu ya sama kayak integer, tapi ini dalam bentuk pendeknya. Kalau integer kan 32 bit, kalau short integer itu 16 bit dalam bentuk word ya teman-teman. Terus ada float itu bisa koma. Kalau integer itu hanya bilangan bulat ya, di 0, 1, 2 sampai seterusnya. Kalau float itu bisa di belakang koma itu ada nilainya, itu bisa terpanggil. Itu pakai float. Terus unsigned char itu perbedaan dari ini, ada unsigned short, ada unsigned integer. Itu perbedaannya dengan tanpa unsigned itu berbentuk positif ya teman-teman. Kalau di unsigned itu nilai kurangnya, nilai yang minimal adalah 0. Nah ini kan nilai minimal 0, ini bisa min. Itu ya perbedaannya tuh di situ, sampai ada double, ada long sama. Ini ada sampelnya di samping ini. Terus di sini juga ada deklarasi variabel teman-teman. Jadi di deklarasi variabel ini, untuk lebih tepatnya kita harus mengisi dulu variabel tipenya apa, terus kita tulis ini masuk ke konstan tipe apa. Jadi ini kan konstan tipe A, B, C, ada variabel tipenya itu integer, short, float,
asensor. Nah seperti itu. Terus di sini ada juga mendeklarasi dalam bentuk array. Jadi sama tadi, tipe variabel tipe diajukan dengan bilangan apa, dan itu dikasih buka tutup kurung dengan kotak ya. 10 berarti A ini berukuran 0 sampai 9. Jadi 10 min 1. 0 sampai 9. Jadi A0 itu berapa? A sampai A9. Dalam ruangan itu ada 9 orang. Nah itu di A10 ada A10 orang. Seperti itu teman-teman. Untuk deklarasi array pasti teman-teman bahasa C yang pernah belajar bahasa C pasti tahu array, deklarasi array itu bagaimana. Hampir sama dengan deklarasi di dalam ST ya teman-teman. Barangkali kalau teman-teman ini hampir sama dengan bahasa C yang dipakai. Terus variabel dan array ini inisialisasi seperti ini. Contohnya ini di dalam float B3, B array 3 itu B yang ke 0 atau B yang pertama itu diisi nilai 1. Jadi B0, B1, B2 itu yang B0 itu dikasih konstan bernilai desimal 1. Nah, untuk nanti yang B2 atau B1, B2 itu berapa itu ya tergantung nanti. Ini dikasih konstanan. B0 itu B pada ruangan 0, ruangan B pada orang yang 0 atau orang yang pertama itu dapat nilai 1, seperti itu ya. Bisa juga langsung di daring deklarasi yang seperti ini ya, flow data 11223344 dengan buka tutup kurungnya ada pucuknya. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu berarti data yang ke 0 itu 11, data yang ke 1 itu 22, data yang ke 2 itu 33, data yang ketiga itu 4 karena ini data 4, jadi 0 sampai 3 karena 4 min 1 diakhiri dengan 3. Seperti itu ya teman-teman untuk yang variabel, konstan dan variabel. Untuk masuk ke operator seperti pada teman-teman waktu di TK atau di SD teman-teman, operator ada sama dengan, ada plus minus kali, pembagi itu atau persenan itu ya bentuknya seperti ini, sama seperti simbol-simbol pada umumnya ya teman-teman. Perjumlahan itu bagaimana, pengurangan itu bagaimana, ya hampir sama kayak ini, hampir sama pada umumnya. Nanti hasilnya itu bisa dalam bentuk integer atau float. Kalau integer itu nanti A dia akan berbentuk bulat ya teman. Jadi 1, 3 bagi 2 yang hasilnya itu 1/5, 1/2. Jadi 1 karena dia integer. Kalau float ya nanti kebacanya 1,5. Gitu teman-teman. Terus ada komparasi operator ya, sama seperti waktu kita belajar di masa-masa dulu ya teman-teman. Ada kurang dari sama dengan, simbolnya tetap tidak ada yang berubah. Dan juga logic operator juga pernah teman-teman juga pernah mendengar ya, logic ada banyak ya, ada AND, OR, XOR, NOT. Kalau AND itu kalau logic ada 2 logic yang dimana logiknya ini 1 maka dia akan berlogic 1. Kalau OR itu apabila salah satu dari 2 tipe ini berlogic 1 maka dia akan bernilai 1. Misal 1 0 dia 1, atau 0 1 dia akan menghasilkan 1. Kalau XOR itu dia salah satunya ada berlogic 1 maka hasilnya 1. Kalau NOT itu berkebalikannya. Seperti itu ya. Sama seperti kita waktu belajar di masa dulu ya teman-teman. Ada shift operator juga. Shift operator ini ya bersimbol seperti biasanya ya, ada kurang darinya ada 2, lebih darinya ada 2. Ada bitwise operator juga teman-teman. Di bitwise operator ini ya simbolnya sama ya, hampir sama dengan bahasa C pada umumnya. Ada dan, ada garis, ada seperti atau, terus ada petik ya untuk menandakan bitwise XOR, menandakan bitwise OR, hampir sama pada umumnya. Itu adalah pada simbol di dalam sintaks. Oke teman-teman, seperti itu pada topik kita pembahasan di topik yang kedua yang membahas tentang sintaks. Untuk lebih lanjutnya sampai jumpa di video dan dadah, terima kasih sudah menonton.